dengan pintu langit pertama. Lalu kemudian bertanya, siapa dengan wahai Jibril ini Muhammad? Apakah dia adalah orang yang telah diutus? Diundang. Ya, diundang. Salam alaikum. Selamatan untukmu. Dan seluruh malaikat dari mulai langit pertama, kedua sampai langit ketujuh, bahkan termasuk Jibril nggak tahu. Badai naon Rasulullah sampai diangkat ke langit. Di antara kejadian alam semesta, makhluk alam semesta, tidak ada yang pernah diangkat semulia itu di cara kalubur. Dan bentuknya itu abdul, hamba, itu nggak ada. Jadi kalau misalnya dulu iblis itu pernah naik, kita nuturkan, karena memang iblis pada saat itu pernah naik turun ke langit. Kita nuturkan, nutur nebeng, tapi Rasulullah itu disambut, diundang. Dan para malaikat tidak pernah tahu ini ada apa. Sejak langit pertama ditanya, ayat naon nepi ka kudu diundang untuk menurunkan perintah. Jadi berarti ini perintah yang teramat penting. Jadi upami ayatnya diibaratkan seperti misalkan di khotbah saudara-saudara kalian itu diundang untuk bertemu dengan presiden, dengan seorang raja. Tidak mungkin kita asal-asalan. Diundang itu pasti resmi. Ada ajudan yang datang, kemudian biasanya kan pakaian yang khusus. Kalau misalkan orang penantu presiden sok itu ada dress code, ya nggak boleh misalkan pakai kaos yang tulisannya Toshiba, itu kan ini baturana sasa, penyedak rasa ke Masako, padahal mana jadi kayak istana presiden ini tolak, nggak mungkin. Jadi pasti menggunakan dress code. Dress code itu juga resmi ya. Jadi kalau masuk itu ditanya dulu kan, masuk ke gerbang metal detektor. Kalau polisi menguring kantor ketika menyambut ini ya presiden masih SBY. Jadi ketika SBY itu, masya Allah gitu. Menyambut presiden lebih kapil di stereokan ring satu itu sampai radius berapa dulu ya, 1 kilo. Sekeliling 1 kilo itu nggak boleh ada yang masuk. Semuanya di stop waktu di Tasik itu di stop satu itu semuanya tuh di tiap stopan ya, setiap ada belokan itu ada tank ada sama tentara otomatis dengan menjadi pajangan itu tank lalu kemudian di ring utamanya ring utamanya itu semuanya bukan hanya pas pampres tapi juga pasukan bersenjata lengkap. Jadi kayak pasukan anti bom dan sebagainya itu masya Allah menyambut. Setiap sambut ke sana itu harus pakai hang-tag. Ya bahwa itu adalah tamu, apakah itu wartawan, apakah itu panitia dan sebagainya itu ada ya semuanya itu. Lalu kemudian ada metal detektor. Antum mau kunci itu nggak boleh masuk. Dan nah ini diketuk itu, tapi semuanya nggak tahu. Ini ketika Rasulullah SAW itu naik ke atas langit, para malaikat sendiri itu pada nggak pernah tahu. Sampai akhirnya ketika Rasulullah SAW itu turun, lalu kemudian diwajibkanlah sholat 5 waktu. Ikhwatul rahimahullah, ini hikmahnya. Ini yang harus kita renungkan bersama. Yang pertama, sholat itu aktivitas, bukan aktivitas penghuni bumi. Bukan. Jadi semenjak kita aktivitas sholatnya itu berdiri, takbir angkat tangan, ya, bersedekah, ada rukunya, ada sujudnya, posisi atahiyat dan sebagainya, ucapan subhanallahil azim, subhanallahil a'la, al-fatihah dan seterusnya, itu bukan aktivitas kita. Bukan aktivitas kita. Tapi itu semuanya adalah aktivitas para penghuni langit. Jadi semenjak kita Allahu Akbar,
itu Rasulullah ada dalam satu riwayat, setiap lewat ke satu langit itu dilihat langit pertama adalah para malaikat yang berdiri terus sedekah, berdiri terus sholat, berdiri terus sedekah. Lalu kemudian di langit yang lain Rasulullah SAW melihat ada para malaikat seluruhnya di langit itu ruku terus sampai hari kiamat. Dan mereka memuji Allah. Lalu kemudian Rasulullah SAW itu mengucapkan salam kepada mereka, Assalamualaikum. Lalu kemudian mereka baru salam, Waalaikumsalam. Ruku lagi. Lalu kemudian langit selanjutnya itu ada para malaikat yang seluruhnya itu sujud. Terus saja subhanallah sampai hari kiamat. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan sejak kita itu berdiri sholat yang 17 rakaat itu semuanya adalah aktivitas para malaikat, para penghuni langit. Jadi jangan aneh kalau misalkan diwajibkan sholat ini, kita paham bahwa diwajibkannya juga itu harus sampai di langit, karena memang ini adalah aktivitas, bukan aktivitas penghuni bumi, tapi penghuni langit. Ada yang senantiasa bertasbih terus bertasbih. Nanti di langit ke-7 itu ada satu tempat, itu Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini di langit ke-7 itu adalah tawafnya para malaikat. Kata Rasulullah itu setiap hari satu hari, jadi satu hari 24 jam ya. Satu hari itu 70.000 malaikat tawaf. Lalu kemudian setelah mereka selesai tawaf selama satu hari itu, mereka disuruh kembali ke tempat masing-masing melakukan perintah Allah. Ada yang sujud terus, ada yang ruku terus, ada yang bertasbih terus, ada yang bertahmid terus, dubika kiamat. Jadi setiap yang masuk itu yang baru, dan setiap yang keluar itu nggak boleh kembali lagi tawaf, nggak boleh lagi tawaf. Atau jadi untuk menggambarkan bahwa jumlah malaikat di jagat raya ini unlimited ya, nggak terhitung sama jumlah kalkulator. Nggak pernah tahu jumlah malaikat itu seperti apa banyaknya. Banyak sekali. Nah ini semua aktivitas ini adalah aktivitas langit. Lalu kemudian saya ingin bertanya ini kepada adanya Matul Iman. Sholatnya apa? Sholat itu apa? Sholat itu apa? Ibadah, doa. As-salatu doa, bahwa sholat itu adalah doa. Ada yang mengatakan as-salatu rukun ibadah, yang disebut hadisnya dhaif tapi naik derajatnya hasan. Ya. Jadi sholat itu adalah sungguhnya ibadah. Tapi ngerti nggak arti dari sholat itu apa? Paham? Ayo orang pas ada sholat tapi karena gitu. Betul ibadah. Tapi maknanya apa? Untuk apa kita berdiri sholat? Ibu-ibu, bapak-bapak, kantos nguping hartos silaturahmi. Apa itu silaturahmi? Nyambung ke silaturahmi itu menghubungkan silaturahmi, menghubungkan kasih sayang. Sholat pun demikian. Sholat itu adalah menghubungkan antara kita dengan Allah. Ya. Jadi ketika kita itu menginginkan sesuatu, memohon sesuatu, khoyong ngobrol dengan Allah, mediasi ini itu adalah dengan cara sholat. Ini ada yang bertanya, ada yang bukan bertanya, ada yang curhat. Ya memang perkara ini adalah tentang perkara bisnis. Perkara apapun, masalah apapun, saya sampaikan 70%-nya ikhtiar kamu, ikhtiar langit, 30%-nya adalah ikhtiar kamu. Misalkan ini urusan bisnis, karena memang yang curhatnya ini adalah orang yang dia lagi kesulitan bisnis. 2 orang ini, ya, tata rumah. Saya katakan ikhtiar kamu, kalau kamu adalah orang yang bertauhid, 70% ikhtiar langit, 30% ikhtiar bumi. Ulah 70% ikhtiar bumi, 30% langit. Ngaco. Bukan itu konsepnya.
ke langit. Ini kayak gini nih. Alif, di sini kelihatan nggak bundaran? Dulu di situ kelihatan nggak bundaran? Kunaon. Kenapa? Ya, kenapa? Kenapa nggak kelihatan bundaran? Terhalang, betul nggak? Jauh, betul nggak? Canggih teh aya tembok, di itu aya WC, kali itu aya jalan, kan aya tanakalan, bundaran teh mah kacil bunyi jauh. Maka bagaimana caranya agar kita bisa melihat seluruh Bandung? Caranya kumaha? Pengen tinggal di seluruh Bandung. Kita di tempat kumaha? Lu tinggi, kita paling tinggi di Bandung. Naon? Masjidnya. Tinggal ke seluruh Bandung. Ngantos lamun misalkan orang ngalangitkeun diri. Ikhtiar langit, ku Allah ditampakkan seluruh penjuru bumi. Serius? Seluruh bumi ini akan kelihatan. Misalkan orang naik nanti ke langit kedua, ulah langit kahiji, ulah langit ketujuh. Langit kedua kita bakal tinggal mau bumi. Bakal kelihatan nggak bumi? Otomatis yang kelihatan bukan hanya bumi, bulan, planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus semuanya kelihatan. Galaksi Bima Sakti dan sebagainya, Andromeda itu kelihatan. Pilih olehmu yang mana yang kau mau. Apa? Ikhtiarnya itu adalah ikhtiar langit. Bagi gampang. Maka ketika kita mau mencari sesuatu, sebutlah itu adalah rezeki yang bentuknya itu adalah penghasilan atau apa jabatan atau sebutnya. Yang masalah itu keduniawian. Ikhtiarnya ikhtiar langit. Nah sekarang kita habis-habisan. Akhirnya misalkan orang karek batas. Kudu ngalih lah kadinya. Can ketempok misalnya kami mengkode ke jalan can tinggali. Kudu ada batas. Oh iya batas kota teh. Can seserontak itu ini dan sebagainya. Tapi kalau misalkan ikhtiarnya langit, kita naik ke atas, oh itu batas kota, langsung kita nyampe ke batas kota. Kelihatan batas kota itu. Gampang, mau bukti, buka Gmail. Nanti di Gmail memang kelihatan itu Spanyol itu, oh iya, pulau-pulau itu Amerika, Mekah itu ada lah. Mekah itu ketika kita jumpa, oh masya Allah, iya ini di luar Mekah kelihatan, setiap jalan itu kelihatan. Dan bayangkan kenapa Allah SWT itu mewajibkan sholat yang 5 waktu itu di langit, agar kau mau connect gampang 5 waktu teleponnya 2, 4, 4, 3, 4 gitu. Dan ini 24 jam Allah itu boleh dihubungi kapanpun dan tidak akan pernah ada jeda di operator. Maaf, operator sedang sibuk. Allah tidak akan pernah sibuk meskipun Allah itu maha sibuk. Ini rahasianya. Jadi kalau misalkan nanti ketika kita memiliki satu masalah, lihat kata Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyelesaikannya dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Jadi ikhtiar segalanya itu bentuknya itu adalah sholat. Kita pengen ngobrol dengan Allah, sholat. Dan sholat ini ada sholat 5 waktu. Ya. Dan kemudian ini kita bertanya, kenapa Allah SWT mewajibkan 5 waktu cikunaon? Apa yang terjadi dengan 5 waktu? Kenapa enggak 6 waktu? Kenapa harus ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Kenapa 5 waktu? Dan ini khususnya ibu-ibu ini mah rahasia. Ini contoh wajah kita itu bisa hilang cahayanya. Wajah kita itu bisa hilang cahayanya. Orang yang memandang ini orang gelis sih, bakal gitu. Ini datang sih tapi ada yang kurang. Nah, bakal gitu. Pernah nanti suatu ketika misalkan ya, orang yang punya pasangan nih, para jomblo baik dihormat gitu. Akan ada satu masa kita melihat pasangan kita rumuk sampai rumuk nih, tapi hati itu berbicara, ini cahaya hilang. Tapi istilahnya dia, misalkan kalau kita istri ya, pasangan kita istri, kalau ibu-ibu
suaminya. Itu dilihat kok kehilangan, ada ruh yang hilang, inner beauty-nya itu hilang. Itu karena biasanya dia melalaikan satu sholat. Sholat apa yang dia lalaikan itu pasti dia kesulitan di sholat itu. Contoh, pernah nggak kita ngapalakan hashtag? Ngapalakan apa? Saya ingat gancang pokok. Saya ingat gancang pokok. Jangan hanya menghafal Quran, bukan ini. Kita masalah di dunia aja yang umum. Peta, petunjuk jalan, ingat pengarang batul, atau misalnya dia harga kesabaran. Saya tadi itu beli. Iya cuma tahu sakilo 20, tapi kalau dia 18 kalau dibisin lepas, misal ini contohnya lucu-lucuan aja. Tapi ada pernah enggak ini si otak itu jadi mulai? Biasanya kita melalaikan dalam masalah waktu dalam satu posisi sholat. Ketika kita serius dengan satu posisi sholat, Allah akan anugerahkan kelebihan-kelebihan yang lain. Nah, ya contoh ibu biasa nama pada heboh, ibu bayang gelis ingin mempertahankan kecantikan dan inner beauty di beauty, mau sholat mana yang harus kita taati? Pokoknya demi Allah ulah lalai itu sholat itu, pasti Allah akan mempertahankan kecantikan itu inner beauty. Sanaos misalnya lima gulita biasa gelap gulita, masya Allah tetap sama Allah itu pasti memberikan kecantikan. Boleh. Soalnya ada pelajaran yang saya lagi bahas, cuman saya nggak ngerti ini, saya nggak bisa. Tawaruk itu apa gitu? Tawaruk itu duduk tawaruk, ya duduk tawaruk. Jadi ada duduk iftirosi, ada duduk tawaruk. Ya, jadi duduk tawaruk itu menghamparkan. Kalau iftirosi itu istirahat. Jadi kita kenalnya itu tawaruk itu adalah duduk tahiyat akhir itu duduk tawaruk. Nah, nanti ada yang disebut dengan duduk iqa'ah. Ada Aisyah yang dengan iqa'ah. Iqa'ah itu adalah duduk yang diharamkan. Yang nggak boleh kita itu duduk seperti duduknya setan, duduk seperti duduknya iblis, itu nggak boleh dalam sholat khususnya ya, dalam sholat dan setelah selesai sholat. Nah, kalau duduk iftirosi itu duduk seperti atahiyat pertama atau seperti kita sedang duduk di antara dua sujud, ya, bagi pilih warnanya dan seterusnya, itu duduk iftirosi. Ya. Jadi kalau duduk tawaruk itu dia melapakan, menghamparkan, jadi nyangnya kan, ya seperti itu tawaruk. Ya. Nah, ini mana sholat bagian mana yang menyebabkan wajah itu menjadi cerah seperti keteguhan? Oh, kamu tersenyum berarti kamu tahu jawabannya. Halo, apa? Halo. Ada yang tahu bapak-bapak? Sujud. Subuh, ada yang mengatakan subuh. Oh, sholat waktunya. Ada yang mengatakan subuh itu salah satunya subuh itu diberikan cahaya. Ya. Sebenarnya bercahaya itu adalah hatinya kalau subuh. Tapi kalau wajah gimana? Body itu jadi celing banget dengan ini, yang sholat ini. Ya. Ada yang tahu atau tempe? Lalu kalau hari kerjaan jadi udang. Sholat duha. Tahajud. Awal. Ini sholat wajib ya? Wajib. 5 waktu ya. Jadi sampai di papai dulu asal Sadaya awal waktu. Nyalatan dirman. Nah, ini salah satunya yang menyebabkan kenapa sholat zuhur itu di pertengahan matahari ya, matahari tergelincir. Kenapa? Karena memang sengaja itu adalah waktu di mana kita otak itu harus diistirahatkan, badan itu harus diistirahatkan. Istirahatkan, namun kita capek. Serius. Jadi ketika sholat zuhur, ketika azan zuhur, berhenti semuanya aktivitas itu. Berhenti, paksakan berhenti. Jangan dipaksakan. Bolos. Mandi juga nggak boleh. Termasuk mandi. Ya, mandi itu ada waktu-waktu yang dilarang, ada waktu yang dilarang. Ini kita kembali lagi kepada masalah sholat. Kita ulangi yang tadi. Kalau misalkan kita ingin mencari, nah ini ada satu kisah yang saya potong lagi nih, maaf.
Suatu ketika, ini kisahnya tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam itu di penjara, beliau punya beberapa sahabat. Lalu kemudian setiap sahabat ini diberikan mimpi sama Allah. Lalu kemudian Nabi Yusuf mentakwilkan mimpinya. Dan mereka itu perasaannya, mah lain jelema biasa. Wajahnya juga aduh subhanallah. Lalu kemudian ditanya oleh para sahabatnya ini, wahai Yusuf, dari mana kamu mendapatkan pengetahuan seperti ini? Dari mana kamu belajar? Mencekurang kilat. Kamu berguru pada siapa sampai kamu memiliki kemampuan seperti ini? Mentakwilkan mimpi itu apa? Semuanya itu ditebak. Bijaksananya beda dan sebagainya. Itu dari mana? Nanti insya Allah saya akan coba bahas ya tentang surat Yusuf. Lalu apa jawaban Yusuf alaihissalam? Karena saya adalah orang yang tidak berbuat syirik. Karena saya adalah orang yang tidak menyembah berhala. Karena saya hanya menyembah Tuhannya Ibrahim, saya menyembahnya Tuhan Yakub, saya menyembahnya Tuhannya Syuaib, saya menyembah Tuhannya Shalih. Saya tidak menyembah berhala. Jadi Allah anugerahkan ilmu ini kepada saya, kata Yusuf. Dan ternyata rahasianya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalkan kita menginginkan menguasai sesuatu apapun itu, demi Allah syaratnya cuma satu, orang yang bertauhid itu dilanjutkan, jangan berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan memberikan apapun. Karena kalau misalkan ilmu, bentuknya ilmu nih, ilmu itu gaib. Sok bentuk ilmu kumaha? Ilmu itu bentuknya seperti apa? Ada, gaib itu. Maka cara mengambilnya dalam tanda kutip itu harus dengan cara yang gaib. Jangan berbuat syirik. Jangan berbuat syirik. Nah, berbuat syirik ini tidak hanya karena kita itu menyembah berhala, tidak. Nah, ini penting untuk diketahui ya. Salah satunya adalah termasuk kita syirik kepada waktu. Atau kayak gini. Dan ini masalah akidah. Ini sedikit-sedikit saya ingin menyampaikan. Ini masalah akidah. Kita tahu semuanya. Sholat duha itu ada satu hadis yang menyampaikan siapa yang mampu melaksanakan sholat duha 4 rakaat, maka dia akan dijauhkan dari kefakiran. Bukan kekafiran, kefakiran dari mulai pagi sampai sore. Siapa yang ngomong itu? Rasulullah. Hadisnya sahih. Kemudian siapa yang melaksanakan 4 rakaat itu dibangunkan bangunan di surga. Siapa yang bicara? Rasulullah. Tapi kemudian sekarang kita sholat duha, lalu kemudian niatnya itu adalah niat kita pengen kaya, niatnya kita pengen dapat rezeki, lalu melaksanakan sholat duha rutin. Bapak cing percatan itu adalah perbuatan syirik secara tidak langsung. Itu kan syirik. Kenapa? Karena percaya kepada Tuhan, bukan kepada Allah. Paham? Nah, ini sebenarnya di dalam surat Al-Isra ini ada kisah yang luar biasa dari ayat yang kedua. Ini kita baca ya. Ayat yang kedua ini. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Nah, gitu. Dan kami sampaikan kepada Musa kitab wa ja'alnahu, dan kemudian kami mendatangkan kepada hudan li bani Israil, petunjuk bagi bani Israil. Allah tatakhidu min duni wakila. Oh iya, sebenarnya tadi pembahasan di situ. Allah tatakhidu min duni wakila. Jangan pernah menjadikan di sisi kamu seorang wakil. Untuk menyembah Allah itu menggunakan wakil, termasuk sholat, Pak. Ini sebenarnya ada rahasianya. Sholat asar menyebabkan apa? Sholat maghrib menyebabkan apa? Isya bakal gimana? Zuhur membangkitkan apa, subuh membangkitkan apa. Lalu disebutkan kayak bakal bedanya. Sholat duha itu kata Rasulullah membangkitkan yang tadi, menjauhkan dari kefakiran koma. Lalu Allah ternyata justru pada dimiskinkan. Tong aneh pasti bakal apa ke Allah. Ya Allah, mana kita ke sholat duha beli nah kita pakai wae. Ya
Abu Bakar dan Abdurrahman bin Auf. Beliau termasuk santrinya Rasulullah. Ulama di mana pun ingat, ulama di masjid, orang yang meriwayatkan 50 lebih hadis, bayangin. Miskin. Lalu siapa lagi? Seperti Bilal bin Rabah. Bilal itu miskin beliau. Yang kaya itu terhitung. Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Itu yang kaya-kaya itu seperti itu aja. Ya, tapi yang miskin banyak. Berarti miskin di sini itu bukan tentang masalah dunia. Jadi ketika kita itu sholat yang betul-betul mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah tidak membutuhkan dunia. Bapak, coba renungkan. Ada satu sholat yang apabila dia dikerjakan, pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sholat naon? Qoblah subuh. Qoblah subuh semua kita pada tahu. Kemudian kita melaksanakan 2 rakaat itu. Rek naon niatna? Ingin mendapatkan pahala lebih baik daripada dunia dan segala isinya. ETCP. Kalau kau masih mengharapkan dunia, berarti kecil. Justru ketika kau ngadengkeun 2 rakaat salat enak, eta nunjukkeun ente geus butuh dunia. Berarti kau sudah tidak membutuhkan dunia. Dunia itu sudah kecil di kakimu. Ketika orang lain tertidur, kau bangun untuk sholat, kau subuh. Lebih dunia malu. Jadi dunia itu bukan tentang harta. Dunia itu bukan tentang berapa besar rumahmu. Dunia itu bukan berapa mahal kosmetikmu, seberapa tebal lipstick stickmu. Bukan itu. Kenapa kalian ketawa? Kalian mesti coba ya. Bukan seberapa harga outfitmu, bukan. Dunia itu adalah segala isinya itu, segala yang pernah kita rasakan dan sebagainya, itu ada di bawah kakimu, sudah gak bernilai dengan 2 rakaat subuh itu. Tidur itu masalah duniawi bukan? Tidur itu enak banget, Pak. Bangun subuh itu lagi dingin, aduh jaman ieu. Ayeuna subuh kamu sabar coba. Kamu opat kirang, masya Allah ya. Cikitan-cikitan eta simun nggak kebenaran kemana? Itu pasti berat luar biasa. Tapi demi 2 rakaat subuh, Allah. Dunia tidur itu sementara. Kuma pas bangun ternyata ya di akhirat. Halo, bisa sholat itu. Itu betul-betul dunia itu udah gak berharga sama orang-orang yang sholatnya itu 2 rakaat qabla subuh. Bagaimana kalau misalkan ternyata sholat tahajud? Bagaimana kalau itu tahajud? Bagaimana kalau itu qiyamul lail? Benar-benar seluruh itu udah gak berharga sama sekali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pas kalian kemarin kita bahas tentang khusyuk dalam sholat. Sedikit tentang khusyuk dalam sholat. Khusyuk itu adalah nikmat pertama. Bayangin, nikmat pertama yang Allah cabut dari Bani Adam. Nikmat pertama yang dicabut. Makanya saya sampaikan, minta sama Allah agar kita itu diberikan nikmat khusyuk. Khusyuk itu artinya adalah khosyah. Artinya takut. Beda dengan khauf. Khauf juga takut, tapi beda kualitas. Kalau khauf, contoh misalkan saya jualan, modal salah modal, kejeblos, pas nuliti dia ternyata tangan kedua, pas ngejual itu lebih mahal dari sieun teu payu. Nah sieun itu khauf, bukan khosyah. Tapi kalau khosyah itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sholatnya khusyuk adalah orang yang dia betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siun bisa. Sehingga dia menjadi khusyuk karena betul-betul takut. Takut kalau misalkan orang teh benar-benar di bentar gelap mau cekolot. Lalu kemudian kepala kita pecah, buyang. Itu khusyuk. Kalau misalkan ketika kita ngadeger khusyuk masih gede kawani ke Allah. Ini ada satu statusnya dari kawan. Jadi dia bikin apa kalau di Twitter, status Twitter apa namanya?
Tweet ya. Dia tweetnya gini. Ternyata saya tidak menyangka kalau anak-anak saya itu memperhatikan sholat saya. Kalau masalah itu siapa mama. Ternyata anak saya memperhatikan sholat saya. Anak saya bertanya, Pak, lagi punya masalah ya sama Allah? Nah, emang kenapa gitu? Kok buru-buru amat sholatnya? Itu anak kecil nanya kayak gitu. Punya masalah ya sama Allah? Emang kenapa gitu? Buru-buru amat, tergesa-gesa sholatnya terlalu gak jelas. Mencegah orang. Jadi ketika kita itu sholat itu sudah menunjukkan ini orang takutkan sama Allah atau enggak. Jadi bukti bahwa kita akan khusyuk atau tidaknya sholat, tunjukkan kamu takutnya sama Allah. Masih ingat nggak kisah yang saya sampaikan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam? Apa syaratnya dia diijabah doanya ketika dia meminta Rabbi firli wa habli mulkan. Ya Allah, berikan kepada aku kerajaan yang tidak akan kau berikan kepada siapapun. Inna kantal wahab, sungguh aku maha pemberi. Apa syaratnya? Wasya, ya Allah, jadikan hati saya takut dan kemudian cinta hanya kepadamu. Nah, ini makna dari sholat itu banyak memang, banyak. Lalu kemudian dari soal Isra ini ada satu kisah juga. Rasulullah SAW berkumpul dengan para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Isa alaihissalam. Ngobrol, biar kita tujuh. Kebayang ngobrol ya. Kemudian Rasulullah bertanya seperti ini, apakah Allah SWT telah menyampaikan kepada kalian tentang hari kiamat? Ya Ibrahim, ayat tentang kiamatnya kira-kira. Apa kata Ibrahim? Tidak. Saya tidak pernah disampaikan oleh Allah kapan terjadinya kiamat. Lalu wahai Musa, bagaimana? Tidak. Allah tidak memberitakan kepadaku kapan terjadinya kiamat. Bagaimana dengan wahai Isa? Kata Rasulullah SAW. Lalu apa yang disampaikan oleh Isa? Saya tidak disampaikan itu ciri-cirinya. Cuma Allah SWT telah menjadikan aku sebagai bukti nanti hari kiamat. Jadi istilahnya ini aku sudah diberikan buat tombak oleh Allah. Yang satu itu untuk menusuk Dajjal. Ini mau ditusuk Dajjal. Nanti saya akan turun ke dunia. Ngobrol lagi sama Rasulullah SAW. Jadi nanti diantara ciri-ciri kiamat itu adalah Nabi Isa alaihissalam turun. Nah, itu panjang sebenarnya hadisnya. Kisahnya itu disampaikan tentang akhir zaman seperti apa oleh Nabi Isa sendiri di dalam hadis-hadis tentang Isra Mi'raj. Lalu kemudian ada kunjungan Rasulullah. Jadi rilah neraka, di dalam neraka itu seperti apa dan sebagainya, nanti kita lihat baca ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW juga pernah melihat sekumpulan umat. Jadi kata Rasulullah, aku melihat ada satu nabi yang dia datang gak berbarengan umat, sendiri aja dia datang. Lalu kemudian ada yang banyak, ada yang dengan puluhan, ada yang dengan ratusan, sampai kata Jibril, lihat ke sebelah kananmu. Dilihatlah, ternyata ada satu umat yang sangat besar. Aku menyangka bahwa itu ada umatku. Lalu ternyata bukan, itu adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Lihat ke sebelahnya lagi, ternyata ada kaum yang lebih besar lagi. Lalu disampaikan, umat siapa itu? Itu adalah umatmu. Wah, ternyata umatmu yang paling besar. Itu hadisnya adalah nanti tentang kemusyrikan dan sebagainya. Itu nyambung semuanya. Intinya dari perjumpaan kita hari ini adalah lanjutkan ikhtiar. Jadi sekarang ketika ibu bapak sekalian keluar dari ruangan ini, udah mindsetnya berubah ya? Tidak lagi tentang ikhtiar bumi, capek ikhtiar bumi demi Allah. Kalau bapak-bapak sekalian mau ikhtiar bumi, prinsipnya itu seperti seorang entrepreneurship di dalam Al-Quran. Ada yang tahu siapa? Bunda Hajar, Siti Hajar. Itu entrepreneurship, bisnis yang luar biasa. Prinsipnya adalah seperti yang tawaf, dia apa sa'i? Sofa marwah. Dia nyari apa? Beliau nyari apa itu? Air. Dapatnya di mana? Di Bukit Sofa atau di Bukit Marwah? Di kaki Ismail. 7 kali eta naik turun bukit, celeketek itu sampean Ismail. Urusan ikhtiar dunia tiga itu. Ayeuna Om Isa Icalan Gepuk ala uni. Betul. Gepuk. Eta nepi ka saina nepi ka Bukit Sofa.
Ngulik deui jual HP bukit marwah. Aku ieu teh ikhtiar deui bicara rokok. Bukit sok deui. Ayo kita pulang hati 7 kali. Celek-celek yakin eta rezekina di dinya belum tentu. Mau diberi itu deh. Ikhtiar jualan kopi, kamari jualan naon serba-serbi pernah persib. Ganti deui dan emang dunia begitu. Cantang tuh eta bakal jadi rezeki orang. Orang mengundang nanti di mana dia ngabeungharkeun teh ternyata pemajikan orang. Benar warisan pada misalkan atau misalkan tiba-tiba anak orang dia hafal 30 juz orang teh diumrohkeun dihajikeun pernah sareng Raja Arab gitu dipangagalekeun gedung saya satu dinten oge kita nggak pernah tahu dunia dan ikhtiar dunia itu seperti itu milih dari mana yang penting kau keluar dari rumah cari rezeki Allah yang sudah menjamin. Makanya di dalam dunia ini ada 4 hal yang gak akan mungkin berubah. Di rumah baru dibahas. Yang pertama, gak bisa diintervensi ibu-ibu. Yang pertama itu rezeki, gak bisa diintervensi. Allah sudah menetapkan rezeki setiap orang. Benghar miskin matanya. Kiai Asep menang tadi teh. Sang-sang pasti nuturkeun. Benghar cantang tuh. Kiai Asep jadi itu ya. Yang pertama rezeki, yang kedua jodoh, nggak bisa diintervensi. Ente mau nikah sama siapa, mudah saha menang saha. Ya. Yang ketiga ajal. Jadi membahasnya sebenarnya yang lain. Ajal waktu kita mati dan sebagainya di mana dan sebagainya itu nggak pernah tahu. Makanya ada satu doa ketika kita mau perjalanan itu berdoa dulu. Termasuk salah satunya itu kalau mau mengunjungi satu tempat kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Nah, bisi orang ternyata memang sengaja keluar dari rumah kita mau. Aja tadi keluar kita memang untuk mengunjungi kematian. Hati-hati. Matasan biasa beri bismillah ketika keluar rumah. Bahkan ayeuna bisa jadi orang teh apa keluar di masjid teh memang rek kaos dihareupeun kumaha siap nong keluar kumaha mun pas keluar pas gitu. Untung itu dalam jalan kebaikan. Dan yang keempat itu adalah hidayah. Hidayah itu benar-benar nggak bisa diintervensi. Ini orang nakal, ini orang ini bertobat dan sebagainya, ini orang jadi apa dan sebagainya, nggak bisa. Itu semuanya adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kalau ikhtiar langit itu seperti tawaf, muter dirinya ngulibek di situ, enggak kemana-mana. Dan muter itu sama, sholat 5 waktu itu di situ terus. Soalnya teman mau ngajak ke sholat zuhur jadi 8 rakaat. Kalau misalnya sholat subuh di 2 malam kemudian dari 12. Ayah, enggak seperti prinsipnya seperti tawaf, enggak kemana-mana. Kalau prinsip dunia rezeki dan sebagainya seperti sa'i, sofa marwah, celek-celek jadi rezeki saya teh ieu geuningannya. Burung geus umur eta mau muda ieu, hayang menang ieu ternyata rezekinya itu ada di tengah-tengah. Bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, tidak ada yang lebar lagi kami luas. Yang ini juga nggak beres-beresnya itu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita umur